Apa sebenarnya air cucian beras itu? Bisa disebut pupuk atau hanya air biasa yang kebetulan beruntung dapat reputasi bagus bisa menyuburkan tanaman? Yuk kita bongkar faktanya biar nggak salah paham. Pernah nggak sih sahabat lagi nyuci beras terus mikir, sayang juga ya airnya dibuang, mending buat nyiram tanaman biar tambah tumbuh subur. Tapi ternyata muncul pertanyaan bahkan perdebatan. Ini sebenarnya pupuk atau cuman mitos turun-temurun saja? Soalnya banyak yang bilang bagus untuk tanaman, tambah subur, tapi ada juga yang bilang itu bisa bikin tanaman malah kena hama atau bahkan menimbulkan kerusakan yang lain seperti media tanam menjadi asam. Jadi, apa sebenarnya air cucian beras itu? Bisa disebut pupuk atau hanya air biasa yang kebetulan beruntung dapat reputasi bagus bisa menyuburkan tanaman? Baik sahabat, sebelum kita bahas air cucian beras, kita mesti tahu dulu apa yang dimaksud pupuk itu. Dalam dunia pertanian, pupuk itu adalah zat yang mengandung unsur hara, alias makanan penting buat tanaman. 3 yang paling utama yakni nitrogen, fosfor, dan kalium atau biasa disebut atau disingkat NPK. Bisa dari bahan kimia kayak pupuk urea, NPK, TSP, dan semua itu adalah buatan pabrik. Bisa juga dari alam seperti kompos, kotoran kambing, air cucian sayur, fermentasi kulit buah, dan sebagainya. Tapi syaratnya tetap harus ada unsur hara. Jadi pertanyaannya sekarang, air cucian beras itu apa juga mengandung itu semua dan bisa menjadi sebuah pupuk? Oke sahabat, kita bahas ilmiahnya sedikit ya. Jadi air cucian beras itu mengandung 1 pati, ya, karbohidrat sederhana, kemudian vitamin B dalam jumlah kecil, kemudian mineral seperti magnesium, fosfor, dan kalium, dan sedikit protein. Tapi semuanya itu dalam jumlah yang kecil ya, kecil banget. Misalnya begini, dari 1 liter air cucian beras, mungkin cuma ada jejak-jejak unsur hara yang tidak begitu kentara. Jadi kalau dibandingkan dengan pupuk yang beneran, ya jauh. Kalau misalnya dianalogikan, air cucian beras itu seperti kita makan kerupuk ya. Bikin kenyang sedikit, tapi nggak cukup buat ganti nasi 1 piring. Jadi air cucian beras itu pupuk atau bukan? Ya, kalau saya jujur mengatakan bukan, cenderung ke bukan. Tapi jangan buru-buru kecewa. Biarpun bukan pupuk dalam arti formal, air cucian beras tetap punya manfaat dan itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Karena air cucian beras bisa jadi semacam stimulan hayati. Istilahnya bahan yang bisa memancing tumbuhnya mikroorganisme baik di dalam tanah. Artinya memang bukan makanan utama tanaman, tapi seperti teman yang bisa membantu menyediakan unsur hara makanan pada tanaman. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi aslinya dari air cucian beras itu? Ini yang sering dilupakan. Ketika air cucian beras disiram ke tanah, maka mikroba di dalam tanah jadi lebih aktif. Mereka bantu menguraikan bahan organik dan tanah semakin hidup. Artinya, tanaman bisa lebih mudah menyerap nutrisi. Airnya juga bisa membantu kelembapan, jadi cocok sekali untuk tanaman sayuran, tanaman daun, dan tanaman yang berada di dalam polybag atau pot. Bahkan beberapa orang ya mencoba fermentasi air cucian beras ini menggunakan E4 dan hasilnya
juga bisa menjadi pupuk organik cair alami yang manfaatnya efektif dan kuat. Lalu bagaimana cara kita memakai air cucian beras ini agar bisa bermanfaat dengan baik pada tanaman? Ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar hasilnya maksimal. Yang pertama, pakai air cucian maksimal yang kedua. Yang pertama lebih bagus, yang lebih sedikit agak kotor dan berlumpur. Kemudian yang kedua, jangan disimpan lebih dari 1 hari. Karena kalau kelamaan bisa basi dan malah bisa merugikan tanaman. Kemudian penggunaannya ya gunakan seminggu 2 kali saja. Jangan setiap hari karena tanah bisa kelebihan air. Kemudian jangan lupa dikombinasikan dengan pupuk organik lain seperti kompos atau pupuk kandang atau bisa pula dengan rendaman kulit buah. Intinya, jangan menggantungkan tanaman cuma pada air cucian beras. Ini hanya membantu, bukan menanggung kebutuhan unsur hara tanaman keseluruhan. Balik ke pertanyaan awal, air cucian beras itu pupuk atau bukan? Jawabannya bukan, tapi tetap berguna. Bukan karena dia penuh unsur hara, tapi karena air cucian beras bisa membantu tanah jadi lebih hidup. Jadi kita harus lebih bijak. Jangan langsung percaya mitos, tapi juga jangan buang potensi. Air cucian beras itu bukan sulap, tapi kalau dipakai dengan cara yang tepat, maka bisa menjadi bagian kecil dari pertanian rumah tangga yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Mulai dari yang kecil, manfaatkan yang ada, karena sejatinya bertani bukan soal mahal-mahalan pupuk, tapi soal paham bagaimana tanah, air, dan tanaman saling bekerja. Kalau sahabat setuju dengan apa yang saya sampaikan, bisa like dan share dan subscribe. Dan juga kalau ada yang tidak setuju atau bisa diralat, silahkan masukkan ke dalam kolom komentar. Makin banyak yang sadar, makin hijau bumi kita. Terima kasih.